Halo teman-teman semuanya, kali ini kita ada 2 unit pesanan hybrid inverter. Nah ini kapasitas 5000 watt dan 10.000 watt. Ini lumayan pesanan dari luar pulau. Ini yang kapasitas 5000 watt pesanan Bapak Heru yang ada di Lombok. Nah terus yang 10.000 watt ini pesanan Bapak Raffi yang ada di Aceh. Ya, semua sama sistem 48 volt. Yang membedakan di sini adalah daya output. Nah, di sini kita mau menjelaskan untuk perbedaannya ya, teman-teman. Kapasitas 5000 watt, 5000 watt itu seperti apa dan yang 10.000 watt itu seperti apa. Nah, untuk tampilan casing semua sama menggunakan casing model Rax ya. Cuma yang ini dengan ukuran 4U, sedangkan yang ini di ukuran 5U. Ini kurang lebih 16 cm, yang ini 22 cm. Nanti kita akan ukur ketinggiannya. Meteran apa garisan? Nah, terus untuk bagian tampilan depan hampir sama ya. Jadi kita lihat dulu lebar sama tinggi. Yang 5000 watt lebar sampai kuping 48,5 ya. Terus yang 10.000 watt sama 48,5. Untuk panjang ke belakang yang 10.000 watt 42, yang 5.000 watt 39. Terus untuk ketinggiannya yang 5.000 watt ini 17,5, dan yang 10.000 watt 22 cm. Nah, di sini sama untuk MCB. Ini MCB DC, kita akan matikan semua sistem. Off, off, off. Nah, untuk MCB DC karena yang ini kapasitas 5000 watt, jadi kita menggunakan satu MCB, dan yang ini 2 MCB karena kapasitas 10.000 watt. Untuk yang 10.000 watt ini arus kerja di tegangan DC lumayan tinggi ya. Terus yang pojok kanan ini MCB dari input PLN serta output inverter, yang sebelah sana sama. Untuk menghidupkan pertama kali tekan soft start, baru MCB DC, baru output inverter, baru input PLN. Nah kalau nggak ada input PLN bisa langsung tekan power. Nah yang sebelahnya sama. Nah ini bisa kita tekan ini dulu, power, baru output inverter, baru inputan PLN. Nah, kita ulang. MCB trip kah? Oh, MCB yang belakang trip ya karena kecil. Jadi kita kurang lama nekan soft startnya. Jadi itu kalau nggak lewat soft start dulu, arus kejut untuk ngisi kapasitor yang di sini berat. Jadi MCB yang di belakang akan trip maupun BMS akan protect. Soft start, baru MCB DC, baru tombol on off, baru output inverter, input PLN. Kalau daya kecil di bawah 5000 watt beban pemakaian bisa diaktifkan satu MCB DC aja. Tapi kalau beban pemakaian di atas 5000 watt bisa 2 MCB diaktifkan. Nah, untuk parameter setting udah biasa kita jelaskan. Jadi di sini saya nggak usah mengulang-ulang ya untuk settingan di sini. Bisa dilihat di video-video sebelumnya. Nanti kalau Pak Heru sama Pak siapa satunya? Pak Raffi ada kebingungan, bisa juga nanti konsultasi dengan tim teknis kita. Tapi di sini saya mau menjelaskan atau melihatkan untuk beban, load beban ya, dan sistem perpindahnya. Ini sudah siap diuji beban. Oke, kamera mungkin mendekat aja. Kita uji yang kapasitas 5000 watt dulu. Nih, output. Nah, kita masuk ke watt. Ini input PLN jelek ya, cuma 204 volt. Ini grid PLN langsung ke output beban, tapi
sistem inverter udah menstabilkan ke 224 volt. Kita coba load beban. Oke, yuk load. Nah, ini yang di load masih PLN. Nih. 5000 tambah lagi. Oke. PLN 600 watt. 1200, tiba-tiba PLN padam. Klek. Nah, jadi saat PLN padam, ini baterai langsung membackup. Nggak ada persimpangan fase ya. Terus tambah lagi. (600) 1200, kita lihat di sini output stabil 220, input nggak ada, baterai masih 50 volt. Ini beban naik 1900. Mantap. 3000 watt. Wow. 5000 watt. Nah. Off. Buzzer aktif karena dia overwatt atau overload. Tadi saat menyentuh spek 5000 watt, nah indikator buzzer aktif. Saat melebihi 5000 watt di 6000 watt tadi, sistem output akan secara otomatis off. Nah, untuk hidupin tinggal tekan on off-nya ini, atau bisa juga aktifkan sumber PLN. Seperti itu ya Pak. Untuk sistem inverter ini jadi bisa juga diprioritaskan untuk PLTS maupun untuk backup. Sekarang kita mau mencoba untuk yang kapasitas 10.000 watt. Kita ubah dulu untuk beban di belakang. Ini ya, untuk beban sama osiloskop udah kita pindah ke unit yang 10.000 watt. Nah, ini kita akan lihatkan sistem perpindahnya. PLN off, langsung dari baterai kita masukkan PLN. Dia nggak langsung pindah ke PLN, tapi menunggu sinkron dulu, baru sistem dari grid PLN akan masuk ke sistem beban. Hampir pindah. Bentar lagi. Nah, halus banget ya teman-teman. Nah, ini grid PLN sudah masuk ke beban. Sekarang kita coba load beban. Ini kita lihat ke watt. Ini watt. Yuk. 600, 1300 masih PLN, tiba-tiba PLN padam. Kelak. Langsung di-handle oleh inverter, diambil dari baterai, tambah lagi beban. 1000. Ini naik 2000 watt terus. Tegangan output 227. Input nggak ada. Baterai 49,6. Wih. 8.000, 9.000 ya. Mantap. 9.900 gelombang masih sinus mulus. Ini karena beban kita terbatas dan baterai juga terbatas. 9.800 watt atau di 98%.
Karena ini sistem 10.000 watt, jadi persentase juga menyesuaikan watt pemakaian. Nanti saat menyentuh 10.000 watt, seperti halnya yang 5.000 watt tadi, buzzer dia akan aktif berbunyi. Nah, setelah beberapa saat di 10.000 watt, sistem baru akan memproteksi off. Nah, seperti itu untuk watt load beban sama perpindahannya. Sekarang kita mau melihatkan untuk bagian dalam, perbedaannya ada di mana. Ini kita buka. Jadi seperti ini ya untuk bagian dalam. Nah, di sini yang membedakan adalah kalau modul dia hampir sama. Terus untuk besaran trafo dia tentunya beda, yang ini 5.000 watt, yang ini 10.000 watt, tapi sama-sama menggunakan trafo toroid. Nah, trafonya ini full tembaga. Nah, untuk modul sendiri yang ini menggunakan 24 MOSFET, sedangkan yang sana menggunakan 32 MOSFET. Nah, ini karena kapasitas gede 10.000 watt, maka modul penguat pun kita buat double garden. Secara sistem modul di PWM dia sama ya, seperti ini sudah dilihat. Nah, untuk gambaran atau harga sendiri, yang kapasitas 5.000 watt ini di 11 jutaan, dan untuk yang 10.000 watt di 18 jutaan. Jadi ini benar-benar produk kita. Nanti jika ada kendala di suatu saat, ada masalah, bisa langsung komunikasi dengan kita. Nanti akan kita bantu dari segi servis maupun perawatan. Buat teman-teman yang berminat untuk inverter baik kapasitas kecil 1000 watt sampai dengan 10.000 watt maupun di atasnya, bisa juga langsung hubungi tim kita ya. Nomornya ada di bawah ini. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan perbedaan inverter 5.000 watt dan 10.000 watt. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.